Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan putus digerus banjir, warga di Lombok Timur bangun jembatan darurat dari bambu. Tikam mahasiswa usai cekcok di rumah indekos, seorang pemuda asal Dompu diringkus polisi. Harga bahan pokok semakin mahal, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu operasi pangan murah. Baik, selanjutnya yaitu foto bersama dengan barang bukti. Puluhan ribu batang rokok tanpa pita cukai dimusnahkan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat bersama Bea Cukai Mataram di Taman Budaya Narmada Selasa siang. Ribuan bungkus rokok yang dimusnahkan merupakan barang bukti sitaan dari hasil operasi penertiban petugas di sejumlah kios dan pengepul di 10 kecamatan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar sebagai tindakan tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selain dianggap mengganggu tata niaga, peredaran rokok tanpa cukai juga merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Pemberantasan bersama tim Bea Cukai dan aparat penegak hukum dari barang-barang yang dapat kita amankan, itu kita lakukan pemusnahan. Untuk di Lombok Barat di 2025 ada kedua kali kegiatan pemusnahan. Yang hari ini sama nanti ada kita menekan kegiatan lagi di awal Desember. Pengusaha rokok ilegal itu akan berusaha mengedarkan kemanapun, tidak hanya ke Lombok. Jadi katakanlah mereka produsennya ada di Jawa misalnya, bisa jadi mereka akan mengedarkannya tidak hanya di Jawa, sampai ke Lombok, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, kemanapun. Di mana ada laku barang mereka, mereka akan produksi. Selain terus mempersempit peredaran, Pemda juga mengimbau masyarakat turut memberantas rokok ilegal dengan melaporkannya ke petugas agar segera ditindaklanjuti. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah perajin ketak di wilayah Jadapria dan Praia Timur merasakan dampak peningkatan ekonomi dengan keberadaan sentra industri kecil dan menengah untuk memasarkan produk mereka. Keberadaan sentra IKM dinilai sangat produktif dalam memasarkan produk ketak dan rotan baik untuk pasar domestik hingga mancanegara. Para perajin berharap kepada pemerintah agar seluruh produk perajin bisa diakomodir sebagai dukungan peningkatan ekonomi mereka. Mereka juga berharap diberikan pelatihan digitalisasi dalam pemasaran produk mereka agar memiliki jangkauan lebih luas. Kerajinan rotan dan ketak milik para perajin sudah banyak dipesan pembeli dari luar negeri, namun kesulitan dalam mengurus dokumen untuk mengekspor barang sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Awalnya hanya kami memasarkan di toko sendiri dan di toko online saya sendiri, dan setelah adanya sentra IKM rotan dan ketak ini, kami bisa memasarkan, pemasaran kami menjadi semakin luas. Tertarik banget, dan alhamdulillah sekarang kita dengan adanya sentra rotan ketak ini kita mendapatkan buyer dari Afrika. Ya, semoga mereka tidak membeda-bedakan. Ini merupakan kompetitor, ini merupakan kompetitor, dan lain-lain. Harapan saya semoga semua pelaku UMKM ini bisa bekerja sama untuk membangun sentra kerajinan Cikarang. Oke, untuk Cikarang sendiri, menurut saya kekurangannya itu yang pertama di digitalisasi. Contohnya seperti belum ada website, kemudian selanjutnya belum ada teknologi yang mampu mendukung perkembangan website itu sendiri. Sementara itu, pemerintah daerah mengajak seluruh perajin untuk menjadikan sentra IKM sebagai pusat pasar produk hasil UMKM. Ini harus dijadikan sebagai tempat media dan sekaligus sharing inovasi produk.
dan mengumpulkan mitra-mitra, hubnya kreator. Jika UMKM di Lombok Tengah atau di Kecamatan Praia Timur bisa memfasilitasi dan menjadikan ini sebagai pusat pasar produknya UMKM yang 34.899 jumlah UMKM di Lombok Tengah. Pemda berharap pemasaran produk UMKM melalui digital marketing dapat terus dilakukan untuk meningkatkan penjualan sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat. Lukmanul Hakim dan Triadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Desa Sepake, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu operasi pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan di halaman kantor desa. Warga menyasar sejumlah komoditas pangan seperti beras, telur, dan minyak goreng yang harganya lebih murah dari harga pasaran. Sebagian warga juga ramai berburu aneka bumbu dapur seperti cabai, tomat, bawang merah, hingga bawang putih yang dijual petugas dengan harga terjangkau. Operasi pasar digelar Pemda secara bergilir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah melonjaknya harga bahan pokok. Kegiatan gerakan pangan murah ini memang kita laksanakan secara intens sampai dengan akhir Desember menghadapi Natal dan Tahun Baru, di mana memang salah satu item daripada pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi adalah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah dengan harapan agar bahan-bahan pangan pokok itu harganya stabil. Warga berharap operasi pangan murah rutin digelar untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, sanglai, tisu. Murah nggak nih? Murah. Kalau di pasar berapa harganya? Ya, kalau di pasar 15. Yang cabai. Kalau di sini dapat berapa? Ya, beda-beda 1.000 lah. Gerakan pangan murah rencananya akan terus digelar pemerintah daerah hingga akhir tahun di seluruh kabupaten kota untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi. Lukmanul Hakim dan Triadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Herul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.